Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gun Gunung Geraha dengan NIM 2210278, berkelompok dengan Ahmad Fauzi Mapatabe. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tes kami. Yang tes pertama yaitu tes lari 2,4 kilo. Tes lari 2,4 kilo merupakan salah satu tes kebugaran jasmani yang umum digunakan untuk mengukur daya tahan kardiorespirasi atau disebut juga cardiorespiratory endurance seseorang. Tes ini menuntut peserta untuk menempuh jarak sejauh 2.400 meter dengan waktu secepat mungkin sehingga kemampuan kerja jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah dapat dievaluasi. Metode pengukuran ini banyak dipakai di berbagai bidang, mulai dari pendidikan jasmani, seleksi masuk sekolah kedinasan, militer, kepolisian, hingga pembinaan atlet cabang olahraga yang memerlukan ketahanan fisik tinggi. Selain itu, tes lari 2,4 km juga memiliki kelebihan yang sederhana, murah, dan dapat dilakukan di berbagai media seperti lintasan atletik atau jalan datar. Tes lari 2,4 kilo memberikan gambaran tingkat kebugaran aerobik seseorang yang berkaitan erat dengan kesehatan jantung dan efisiensi penggunaan oksigen tubuh. Dengan demikian, tes ini menjadi alat evaluasi dalam program latihan maupun indikator kebugaran jasmani dari waktu ke waktu. Pembahasan nama tes lari 2,4 km. Tujuan dari tes lari 2,4 kilo adalah untuk mengukur kebugaran kardiorespirasi seseorang, yaitu seberapa baik jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah bekerja saat melakukan aktivitas fisik yang berkelanjutan. Berikut beberapa tujuan spesifik tes lari 2,4. 1. Menilai kebugaran jantung dan paru. Tes ini digunakan untuk melihat VO2 max secara tidak langsung. Semakin cepat seseorang menyelesaikan lari 2,4 kilo, semakin baik kebugaran kardiorespirasinya. Yang kedua ada mengukur daya tahan atau disebut juga endurance, terutama daya tahan aerobik, yaitu kemampuan tubuh untuk mempertahankan aktivitas dalam waktu cukup lama. Yang ketiga, menjadi tolak ukur program latihan, digunakan untuk mengevaluasi kemajuan latihan dari waktu ke waktu. Bisa dipakai pelatih olahraga, militer, atau institusi kepolisian untuk menilai apakah peserta telah mencapai standar kebugaran tertentu. Yang keempat, seleksi fisik, yang umumnya digunakan dalam seleksi masuk TNI, Polri, sekolah kedinasan, atau tes atlet karena cepat dan efisien dalam mengukur kondisi fisik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui risiko kesehatan. Orang dengan kebugaran rendah memiliki risiko tinggi terhadap penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Tes ini juga bisa membantu mendeteksi dini kebugaran yang kurang. Sasaran dari tes lari 2,4 km ini adalah atlet squash dan atlet polo air yang membutuhkan daya tahan kardiorespirasi tinggi untuk mempertahankan performa fisik selama pertandingan yang berlangsung. Tes ini membantu pelatih mengevaluasi kebugaran aerobik atlet sebagai dasar menyusun program latihan dan persiapan kompetisi. Keduanya, sasaran tes lari 2,4 km ini juga adalah mahasiswa program studi olahraga yang memiliki latar belakang sebagai atlet. Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, khususnya daya tahan kardiorespirasi, guna mendukung pencapaian prestasi akademik dan performa olahraga yang optimal. Validitas dan reliabilitas tesnya. Validitas tes lari 2,4 kilo. Validitas adalah sejauh mana tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan tes lari 2,4 km adalah mengukur daya tahan kardiorespirasi, VO2 max, atau kemampuan aerobik.
Tes ini dianggap valid karena hubungan langsung dengan VO2 max. Penelitian menunjukkan waktu tempuh 2,4 km berkorelasi tinggi dengan nilai VO2 max yang diukur menggunakan treadmill atau ergometer. Yang kedua, sifat aktivitasnya. Lari jarak menengah mengandalkan sistem energi aerobik secara dominan. Kesamaan gerak sesuai dengan gerakan alami yang sering digunakan dalam olahraga dan aktivitas sehari-hari. Untuk reliabilitas tes lari 2,4 kilo, reliabilitas adalah konsisten hasil tes jika dilakukan berulang kali pada kondisi yang sama. Tes ini memiliki reliabilitas tinggi jika kondisi pelaksanaan dijaga konstan atau lintasan sama, cuaca sama juga, waktu pelaksanaan juga sama. Yang kedua, peserta berada dalam kondisi kesehatan yang sama saat tes diulang. Ketiga, pengukuran waktu dilakukan dengan alat yang akurat, misalnya stopwatch digital. Untuk nilai reliabilitas dalam penelitian kebugaran sering menunjukkan R0,95, artinya hasil tes hampir sama jika diulang. Untuk peralatan tesnya ada lintasan tes atau area lari. Yang kedua ada alat ukur jarak. Yang ketiga stopwatch atau timer. Yang keempat sepatu olahraga dan pakaian sesuai. Petugas tesnya yaitu Muhammad Gun-Gun, saya sendiri, beserta Ahmad Fauji. Prosedur pelaksanaan, peserta dikumpulkan dan diberitahu akan melaksanakan tes lari 2,4 kilo. Peserta melakukan pemanasan selama 15 menit. Sebelum lari, nadi peserta diukur selama 6 detik dikali 10. Peserta melakukan tes 2,4 kilo. Setelah melaksanakan lari, nadi peserta diukur kembali selama 6 detik. Peserta melakukan pendinginan. Penilaian dan norma tes. Penilaian dilakukan berdasarkan waktu tempuh. Peserta menyelesaikan jarak 2,4 kilo. Semakin cepat waktu tempuh, semakin baik tingkat kebugaran jasmaninya. Cara menghitung: mencatat waktu peserta menggunakan menit dan detik. Waktu tersebut bisa dikonversi ke dalam kategori tingkat kebugaran. Norma tes lari untuk putra usia 13 sampai 19 tahun ya seperti ini. Ya seperti itu untuk norma tes lari 2,4. Selanjutnya hasil tes mandiri mahasiswa pendidikan olahraga. Ade Rizky di umur 20 mencatat waktu 14 menit, 11 dikatakan kurang. Agnia Fitri mencatat waktu 21,30 dikatakan sangat kurang. Ayesa di umur 20 mencatat waktu 21,50 dikatakan sangat kurang. Dina di umur 20 mencatat waktu 20,45 dikatakan sangat kurang juga. Juan Stepanius di umur 20 mencatat waktu 13,30 sedang. Muhammad Imjar di umur 20 mencatat waktu 12,27 menit dikatakan sedang. Muhammad Akmal di umur 20 mencatat waktu 16,45 detik dikatakan kurang. Muhammad Rizky di umur 20 mencatat waktu 17,10 dikatakan kurang. Dan ini untuk hasil dokumentasinya. Sekian presentasi ya hari ini yang bisa saya sampaikan. Untuk tes selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Ahmad Fauji mata PAB. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.